huge
Oke, suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Dengar, Bu. Oke, saya mungkin stop share dulu aja kali ya. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang ADS. Jadi lanjutan ya, kalau minggu kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana kita menguji hipotesis. Kalau yang sekarang berarti kita menggunakan uji hipotesis itu untuk melakukan pengujian, gitu ya. Jadi kalau kemarin itu kita hanya sekedar menentukan hipotesis yang akan kita gunakan untuk pengujian. Kalau yang sekarang kita bagaimana sih untuk menentukan menentukan kesimpulan gitu kan, kesimpulan dari hasil uji hipotesis yang akan kita lakukan gitu. Nah, di sini mungkin boleh silakan dibuka, kalau mau dibuka kameranya silakan dibuka kameranya. Nggak apa-apa, kita buka. Oke. Jadi saya bisa kenal ya sama yang mana wajahnya gitu. Oke. Nah, nanti habis ini saya mau tanya dulu, kira-kira di raise hand aja. Kira-kira siapa yang ada di Bandar Lampung? Silakan raise hand. Saya mau menghitung ada berapa orang gitu. Silakan, semuanya di raise hand. Oke. Banyak ya. Oke, silakan, ada lagi. Ada 24, ada 28. Oke, ada lagi. Yang ada di Bandar Lampung ya, khususnya ya. Oke, udah cukup? Lagi? Masih adakah yang ada di Bandar Lampung? Ini yang di Bandar Lampung aja ya. Yang tidak ada di Bandar Lampung tidak usah raise hand. Gitu. Oke, jadi dari 39 Maaf, Ibu, sebelumnya. Suara Ibu tidak ada, Bu. Oke, ternyata ininya saya keluar kita. Oke, di sini yang raise hand di sini kan ada 40 orang ya. Ini apakah semuanya bersedia ikut luring di kampus praktikumnya? Bersedia atau enggak ada, atau ada yang di Bandar Lampung tapi nggak bersedia di Bandar Lampung tapi nggak bersedia di sebentar. Oke, jadi ya udah nanti saya suaranya keluar. Nanti saya kasih G-form-nya di sini, nanti silakan isi yang bagi di Bandar Lampung, dan juga nanti akan ada pilihan bersedia luring atau enggak gitu ya, nanti silakan. Kalau yang bersedia nanti itu akan sebagai mungkin patokan untuk nama-nama mahasiswa yang akan luring gitu ya. Oke, boleh diturunkan raise hand-nya, silakan. Oke, saya share screen kembali. Oke, jadi saya takutnya kalau misalnya seperti tadi ya suara saya tidak terdengar, nanti silakan di chat aja ya, di chat aja karena ternyata saya
Oke. Oke, suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Oke. Oke, jadi kita agak terlambat ya sebentar. Oke, mungkin dari sini aja saya share screen. Layar saya sudah terlihat? Sudah ya? Halo, halo? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Oke. Oke. Sebentar agak respon. Oke. Nah, oke. Jadi kita mulai ya. Oh ya, sebelumnya ada yang ingin ditanyakan nggak tentang materi minggu lalu? Nggak ada? Nggak ada? Oke. Mungkin nanti bisa sekali jalan aja ya, kalau ada pertanyaan silakan di raise hand gitu. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang analisis variansi. Oke, ini variansi ya, bukan variasi. Mungkin saya perbaiki dulu aja. Nah, yang benar adalah di sini adalah analisis variansi. Jadi analisis variansi ini adalah kita ingin mengecek itu apakah suatu data, satu atau dua data itu, tapi lebihnya kedua ya, minimal dua, karena kita membandingkan dua populasi. Jadi variansi ini kita membandingkan dua populasi itu, apakah dia mempunyai rataan yang sama ataukah tidak ya. Bu, kenapa kita harus membuktikan apakah itu mempunyai rataan yang sama atau tidak gitu kan. Nah, karena kalau diyakini bahwa kalau yang mempunyai data yang sama, yang rata-ratanya sama, itu pasti variansinya juga akan sama, gitu ya. Jadi rata-rata sama, variansi sama. Jadi kedua data yang dibandingkan itu bisa kita gunakan sebagai data awal untuk penelitian lebih lanjut, gitu ya. Jadi misal ada dua data gitu ya, data A sama B gitu. Kita tahu nih bahwa data A itu sudah bisa kita gunakan untuk penelitian selanjutnya. Tapi kita nggak tahu data B apakah dia memenuhi syarat untuk digunakan dalam penelitian selanjutnya atau enggak. Nah, makanya untuk menguji itu, jadi kita menggunakan analisis variansi untuk mengukur apakah data yang B itu apakah bisa juga digunakan untuk untuk digunakan sebagai penelitian gitu ya, seperti itu. Jadi intinya adalah kita ingin menguji apakah dua data itu mempunyai rata-rata yang sama dan ataukah variansi yang sama gitu ya. Namanya di sini analisis variansi. Jadi kalau kalian kalau pernah, mungkin kayaknya harusnya pernah sih, pernah di SMA itu namanya ANOVA. Jadi analysis of variance. Jadi ANOVA namanya itu adalah ANOVA. Ini adalah ANOVA ya. Jadi ANOVA itu adalah analysis of variance. Nih, jadi namanya ANOVA. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan itu adalah analisis variansi. ANOVA. Nah, inilah asal dari ANOVA. ANOVA ini ya, ANOVA ini bisa kita gunakan untuk yang
secara umum 2 ya, secara umum 2. Tapi kalau misalnya 3 bisa, untuk 4 variabel bisa, 5 variabel bisa. Jadi semakin banyak variabel, nanti perhitungannya juga akan semakin banyak gitu ya. Tapi minimum untuk yang akan kita gunakan itu adalah 2. Minimumnya 2. Oke. Jadi kita, nah nih pendahuluan dulu. Jadi uji T. Jadi dalam ANOVA di sini kita sebenarnya itu adalah kan dari awal gitu kan kita sudah tahu bahwa uji T di sini itu adalah mungkin dari materi sebelumnya dan 2 minggu yang lalu itu sudah kita bahas ya. Uji T itu kan digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara 2 populasi. Nah, makanya di sini jadi ANOVA ini sebagai uji lain selain dari uji T. Nah, sama kegunaannya adalah untuk menguji apakah 2 populasi itu berbeda atau sama, gitu ya. Gitu. Nah, akan tetapi di uji T itu kan biasanya dia ada keterangan bahwa dia adalah berdistribusi normal atau enggak ya kan. Nah, di sini kita nggak tahu nih dia berdistribusi normal atau enggak. Gitu. Nah, sedangkan di sini ANOVA itu digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata beberapa kelompok populasi, lebih dari 2 ya, melalui ukuran penyebaran variasi dari masing-masing kelompok. Nah, jadi yang saya bilang tadi, jadi kalau di uji T, kita itu tahu dia bahwa dia itu adalah berdistribusi normal, ya kan? Distribusi normal. Nah, sedangkan dengan ANOVA ini kita nggak melihat dia apakah dia berdistribusi normal atau enggak. Jadi di sini kita lihat hanya melalui ukuran-ukuran penyebaran variasi dari masing-masing kelompok ya. Jadi yang kita lihat hanyalah dari variansinya. Gitu. Kita nggak tahu nih apakah kita nggak mikirin apakah dia berdistribusi normal ataupun distribusi apa gitu kan misalnya seperti itu. Nah itu bedanya, gitu ya. Oke sampai sini nggak ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada? Belum ya? Oke, saya lanjut ya. Jadi misalnya ya kan tadi saya sudah bilang bahwa di ANOVA ini kita akan berbicara tentang 2 populasi ya, 2 populasi. Jadi Bu, kalau 3 boleh? Iya, halo. Putus-putus suaranya. Iya. Boleh mungkin ini siapa di chat aja pertanyaannya kalau putus-putus. Oh, pencet. Oke. Jadi kalau saya lanjutkan ya. Jadi kalau misalnya tadi saya sudah bilang bahwa kita akan membicarakan tentang 2 populasi di sini. Dan yang kita lihat adalah bukan melalui distribusinya, tapi melalui penyebaran variansinya, gitu ya. Bu, caranya gimana? Misal, ini angkatan 1, angkatan 2. Ini maksudnya populasi 1 ya, populasi 1. Ini populasi 2. Nah, ini adalah populasi gabungannya. Gitu. Oke, jadi misalkan ya, mungkin kalian pernah membuat diagram batang daun ya. Ini kan bentuknya ini diagram batang daun ya. Jadi misal ini ada nilai 3 gitu ya. 3, ini 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, dan seterusnya. Mungkin di sini udah sampai 20 gitu ya, bisa ya. Terus di sini 15 misal ya. Batang daun, terus di angkatan kedua, jadi di populasi kedua, nah, dia berada di sini nih datanya. Jadi kalau misalnya kita di sini taruh 3, yang di atas ini adalah 3 ya. Nih kalau yang atas ini 3, berarti kalau agak ke bawah di sini, misalnya ya di sini di atas ini 5, berarti di sininya 6 gitu ya. Karena dia sejajar. Ini 6, berarti ini juga 6 nih. Datanya dimulai dari 6 gitu ya. Ini berarti ini 7. Kalau yang populasi 1, itu datanya dimulai dari 3,
Kalau populasi 2 dimulai dari 6 gitu ya. Nah, ini berarti kalau di sini itu adalah 20, misalnya di sini adalah 25 gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, Bu, kenapa kayak gitu, Bu? Nah, ini misalnya ya. Misalnya adalah suatu kelompok data, tapi dia dengan sebaran datanya itu nggak terlalu jauh gitu. Misalnya di populasi 1 kita mulai dari 3 gitu ya. 3, terus di sini selisihnya 1. Nah, di populasi kedua kita mulai dari 6. Antara 3 sama 6 itu terlalu jauh nggak kira-kira? Harusnya enggak ya. Tidak terlalu jauh. Nah, dikarenakan dia jaraknya juga yang terkecil juga tidak terlalu jauh, yang besar juga tidak terlalu jauh, ya misalnya saya tarik 25. Di sini saya tarik 25 karena di sini jaraknya cukup dekat ya. Dari yang posisi ini ya, posisi ke sini kan itu berarti jaraknya adalah 1, 2, 3. Berarti ini jaraknya cukup dekat dengan data di populasi 1 gitu. Nah, ini bisa kita tarik kesimpulan bahwa karena memang datanya cukup dekat, rata-rata antara populasi 1 sama populasi 2 dapat kita katakan itu rata-ratanya itu hampir sama. Ya. Walaupun dia banyaknya di sini. Kalau di populasi 1 kan banyaknya di sini nih. Numpuknya di sini ya data paling banyak. Nah, ini nanti dia akan rata-ratanya juga akan berkisar di antara bilangan ini gitu. Seperti ini. Nah, kalau misalnya yang populasi 2 kan data yang paling banyak di sini ya. Di sini. Nah, nanti rata-ratanya juga akan berkisar di daerah sini gitu. Daerah sini gitu. Nah, makanya di sini saya berani katakan bahwa rata-rata di populasi 1 sampai populasi 2 itu rata-ratanya hampir sama karena dia jaraknya cukup dekat antara rata-rata yang populasi 1 sama populasi 2 gitu. Nah, untuk gabungannya seperti apa gitu ya. Nah, nih gabungannya dia akan menjadi seperti ini. Nih ya, jadi data yang populasi 2 sama data populasi 1 kalau kita gabungkan dia akan menjadi seperti ini nih. Jadi kalau kalian lihat gambarnya itu sama, hampir sama ya. Jadi kalau dia di gambar 1 itu kan kayak gini ya. Ya, jadi kalau kita gambarkan di sumbunya kan berarti dia kayak gini ya sumbunya. Ini sama nih angkatan 2 juga. Angkatan 2 karena dia mulai dari 6 berarti di sini. Nah, nanti di gabungannya dia menjadi karena dia dimulai dari yang sebelah kiri ya dari 0 gitu ya. Misalnya ya. Jadi dia nanti akan jadi tuh mirip. Tuh kan. Mirip ya. Jadi nah ini dikatakan ini kalau kalian pernah belajar distribusi normal ya. Jadi kalau datanya seperti ini itu berarti data itu adalah diasumsikan. Kenapa kita pakai asumsi? Ya ini karena kita hanya melihat dari gambar. Diasumsikan berdistribusi normal atau maksudnya data di sini itu adalah bisa kita gunakan sebagai bukan. Jadi kedua data ini kalau kita gabungkan dia akan distribusinya akan tetap berdistribusi normal gitu ya. Nah, sekarang gimana Bu kalau misalnya datanya tidak berdistribusi normal gitu ya? Oke, sini belum ada pertanyaan? Belum. Oke. Di sini kalau ada yang bertanya tapi saya belum saya persilakan, nanti silakan aja nyalakan mic-nya ya. Saya takut saya tidak terlihat raise hand-nya. Oke. Nah, sekarang gimana untuk contoh lain gitu ya yang tidak normal gitu. Seperti itu. Nah, ini misalnya data untuk angkatan 1. Ini data angkatan 2. Jadi, kalau kalian lihat ini harusnya posisi yang sama sih. Jadi, angkatan 1 ini misalnya dimulai dari 0 ya. 0, 1, misalnya nih ya. 3, 4. Nah, dia terus di posisi kedua, dia mulainya dari sini. Sedangkan di populasi 1 itu udah
kayak udah banyak gitu kan yang di atasnya gitu. Sedangkan di posisi kedua dia mulainya dari sini. Ini misalnya saya ambil aja 10 gitu ya, 10. Oh ya, saya diagram batang daun, sorry, diagram batang daun ini harusnya itu ya, ya udah ini anggap bukan diagram batang daun ya. Oke, saya salah harusnya. Ini bukan diagram batang daun. Karena kalau diagram batang daun dia bukan 2 angka di sini tapi hanya 1 angka gitu. Oke, jadi misalnya ini dimulai dari 10 gitu ya. 10 berarti otomatis di sini 11. Di 11 gitu ya. Dan seterusnya mungkin di sini sampai 30 gitu. Sedangkan di sini hanya sampai 15 misalnya. Nah, kalau kalian lihat di sebaran data yang populasi 1 sama populasi 2, yang populasi 1 itu sebarannya itu hanya berkisar dari 0 sampai 15 ya kan. Sedangkan angkatan kedua dia dimulai dari 10 gitu ya datanya, 10 sampai 30. Nah, otomatis rata-rata dari angkatan kedua pasti akan lebih besar dari angkatan 1, ya kan? Ya enggak? Sebentar, saya ada telepon. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi tadi sampai rata-rata. Jadi otomatis nanti rata-rata dari populasi 2 itu akan lebih besar dari rata-rata dari populasi 1. Nah, hal ini akan menyebabkan kalau misalnya data angkatan populasi 1 sama populasi 2 kalau kita gabungkan, dia akan menjadi gini ya. Jadi tadi datanya gini ya. Ini datanya gini. Normal ya. Jadi normal. Nah, sedangkan populasi 2 kalau kita gabungkan dia akan menjadi gini. Dia ada 2 bukit di sini ya. Di mana itu akan menyebabkan data itu rata-ratanya itu tidak rata-ratanya itu berbeda gitu ya, karena data yang pertama itu rata-ratanya di sini ya kan, sedangkan data kedua rata-ratanya mungkin di sini gitu, ada 2 gitu rata-rata. Nah, untuk hal ini juga akan menyebabkan variansinya juga akan sebaran datanya juga akan semakin melebar gitu ya, dari sedangkan di data populasi 1 itu ada di awal ya kan. Untuk data populasi yang kedua dia kalau kalian lihat ya, jadi sebarannya populasi 1 itu banyak di awal, tapi mendekati akhir itu banyak data populasi 2 gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ini akan menyebabkan datanya itu akan mempunyai variansi yang cukup besar. Oke. Sebentar. Oke, ini ternyata ada lanjutannya lagi. Nah, ini. Jadi tadi yang saya katakan bahwa kalau dia bentuknya seperti ini, data diasumsikan berdistribusi normal ya. Jadi saya lupa. Di sini karena kita tidak berbicara tentang distribusi normal ya, jadi bisa dianggap ini kita abaikan saja bahwa dia berdistribusi normal, tapi kita lihat dari sebaran datanya. Jadi ya, kalau kita lihat dari yang setelahnya itu adalah yang tadi yang populasi 1 sama populasi 2-nya yang berbeda rata-rata sama variasinya, sedangkan ini karena dia hampir sama ya, jadi penggabungan antara populasi 1 sama populasi 2 itu hampir sama ya, hampir minimal. Oke, ini hampir sama. Jadi dapat dikatakan bahwa rata-rata dari populasi 1 sama populasi 2 itu dapat dikatakan sebagai
rata-ratanya itu hampir sama. Itu ya, seperti itu. Oke, itu sekilas tentang data ya. Jadi ini cukup mungkin hal yang harus kalian pahami, gitu ya. Nah ini ada kata-kata dibaca lagi yang bawahnya itu adalah bila rata-rata setiap angkatan atau kelompok jauh berbeda, jadi rata-ratanya jauh berbeda ya di sini, maka variasi distribusinya hasil penggabungan semua angkatan jauh lebih besar dibandingkan variasi setiap angkatan. Jadi penggabungannya, jadi kalau kalian lihat di sini kan variasinya itu kan variasi ya, variasi datanya kan hanya berkisar di sini ya. Sedangkan yang populasi 2 variasi datanya hanya berkisar di sini. Nah, sedangkan untuk hasil penggabungannya itu adalah karena dia penggabungan data populasi 1 sama populasi 2, jadi variasinya juga akan semakin membesar. Nah, ini jauh lebih besar dibandingkan variasi setiap angkatan atau setiap populasi. Seperti itu. Jadi ini variasi. Bukan semakin ya, lebih besar. Dari tiap angkatan. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini yang saya bilang tadi nih. Jadi populasi 1. Jadi sini kita bandingkan rata-ratanya. Ini yang saya bilang tadi, rata-rata populasi 1 sama rata-rata populasi 2. Jadi ada rata-rata, ada variansinya di sini ya. Jadi misal ini data populasi 1. Rata-ratanya adalah yang dimana rata-ratanya adalah di sini ya kan, rata-rata populasi 1 pasti di sini ya. Rata-rata populasi 1. Sedangkan rata-rata populasi 2 dia akan berada di sini. Nah, ini untuk populasi kekak. Misalnya berarti rata-rata populasi kekak dia ada di sini. Nah, ini untuk kita membandingkan rata-rata beberapa populasi terkait untuk kita bandingkan rataannya gitu ya. Nah, intinya kita membandingkan rataan gitu ya. Oke, mungkin ada yang mau bertanya kenapa saya langsung patok di sini ada rata-rata populasi 1, populasi 2, terus ini populasi kekak. Mungkin ada yang belum mengerti kenapa? Kalau tidak ada yang bertanya, mungkin akan saya lewatkan. Tapi kalau ada yang bertanya akan saya jelaskan. Nggak ada? Belum mengerti, Bu. Oke, jadi kenapa saya patok di sini? Patok. Saya dapat katakan bahwa yang tengah ini adalah rata-rata populasi 1, sedangkan yang bawah itu rata-rata populasi 2. Yang atas itu adalah rata-rata populasi kekak. Karena di sini lihat, ini kan data nih, setiap X ini adalah data ya, setiap X ini adalah data ya. Jadi misal di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, X ini artinya, misal ini tabel ya, saya gambarkan dalam bentuk tabel. X ini adalah angka 1 ya. Nanti 2 di sini adalah 2, ini 3. Jadi 3-nya ada banyak tuh. Ini 1-nya ada 2 kali, ya kan? Ini 2-nya ada 4 kali, karena ada 4, berarti terus di bawahnya 3. 3-nya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3-nya ada 6 kali ya di sini.
Tuh, ada 6 kali, 3-nya. Sedangkan 4-nya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4-nya ada 8 kali, dan seterusnya sampai mungkin 15 ya. 15 di sini. Berarti di sini 15-nya itu ada 1 kali. Nah, Bu, boleh nggak angka 1, 2, 3, 4, 5 ini nggak maksudnya lompat-lompat gitu ya? Ya boleh sebenarnya. Ini kan saya patok aja angkanya dari 1 gitu ya. Kalau mau mulai dari 10 ya boleh. Berarti 10, terus 13. Asalkan dia berurutan ya dari terkecil sampai terbesar gitu. Kayak gitu. Pokoknya yang XX di sini itu adalah menunjukkan data itu ada berapa banyak gitu. Nah, untuk rata-rata kenapa dipatok yang paling besar di sini ya? Karena mungkin di sini kalian sudah tahu ya cara menentukan rata-rata itu adalah nilai kita jumlahkan lalu kita bagi gitu ya. Kita bagi sebanyak datanya. Nah, di sini kalau rata-rata ya, jadi rata-rata bisa juga kita tentukan dengan nilai median ya di sini ya. Nilai median meskipun ya kita nggak bisa ada berapa persennya itu nilai median itu tidak bisa kita katakan sebagai rata-rata gitu ya. Gitu. Nah, makanya di sini kita patok rata-ratanya itu pasti di tengah dan di data yang paling banyak. Ya. Kenapa di data yang paling banyak? Misal ada misalnya 2 ya. 2, 3, 3-nya ada 3 gitu ya. Terus 5. Kalian mau ngitung rata-rata ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ini rata-ratanya berapa? 9 tambah 7, 16 ya. Pasti rata-ratanya di berkisar 3 ya kan? Kenapa di berkisar 3? Karena kalau kita lihat dari sini, 3 itu adalah data yang paling banyak gitu. Nah, makanya di sini saya patok rata-rata kita adalah di sekitar sini karena yang X yang paling banyak itu dapat kita asumsikan sebagai nilai rata-ratanya. Seperti itu. Gitu ya. Siapa tadi? Erika ya? Halo Erika. Iya, Bu. Oke. Gitu Erika. Oke. Nah, makanya di sini data yang terbanyak itu dapat kita asumsikan sebagai rata-rata populasinya gitu. Gitu. Sama untuk yang bawah ya. Di sini kenapa rata-ratanya di sini ya karena dia kecoret. Ya, nih. Karena dia data paling banyaknya ada di sini. Makanya di sini dapat kita anggap sebagai rata-ratanya, rata-rata populasi. Ini sama ya. Ini dapat kita anggap sebagai rata-rata populasi. Begitu. Gitu ya. Oke, ada lagi yang belum mengerti? Nggak ada? Oke, kita lihat ya. Oke, itu untuk membandingkan rata-rata. Nih, contoh ya. Jadi, selain membandingkan, jadi contoh kasus yang bisa kita gunakan untuk uji ANOVA ini, analisis variansi ini, itu adalah yang pertama, itu adalah kita membandingkan rata-rata kinerja 3 BUMN dalam periode pandemi gitu ya. Jadi 3 bank ini kita bandingkan dari kinerjanya seperti apa gitu ya. Lalu untuk yang kedua kita membandingkan kualitas luaran, misalnya membandingkan kualitas luaran 4 lembaga bimbingan belajar yang berbeda, itu bisa. Berarti di sini variabelnya itu ada 4, kalau yang di atas itu ada 3, ya kan? Terus yang ke bawah, yang ketiga itu adalah kita membandingkan fluktuasi harga saham. Misalnya itu yang bergerak di dalam bidang perkebunan, tapi di sini ya kalau mau meneliti nggak cuma perkebunan, misalnya kalian pengen meneliti saham, misalnya saham yang perminyakan luar negeri, itu juga bisa. Oke, nah ini. Jadi sebelum melakukan uji ANOVA, kalian harus menguji memenuhi asumsi-asumsinya gitu ya. Yang asumsi yang pertama itu adalah
Nih, yang saya bilang tadi. Jadi uji T, oke. Ternyata distribusi normal ternyata dipakai, gitu ya. Oke. Berarti di sini dipandang juga bahwa dia harus populasinya itu adalah berdistribusi normal. Tapi di sini memang yang kita lihat itu adalah bukan dari distribusi normalnya, tapi dari penyebaran variansinya. Tapi tetap dia harus berdistribusi normal. Ya. Nah, di sini variansi sama untuk masing-masing populasi. Jadi, kenapa di sini kita pakai variansi yang sama? Bukan variansi yang berbeda. Jadi, saya tadi sudah menjelaskan bagaimana kalau data itu variansinya sama, bagaimana variansinya berbeda gitu ya. Jadi, kalau tadi kan data yang variansi sama itu kan kayak gini ya. Nah, ini adalah distribusi normal, sedangkan data yang variansinya itu berbeda kan dia kan seperti ini ya. Gini tadi, kalau nggak salah. Ya, betul. Ini kan berarti dia tidak berdistribusi normal. Gitu. Tidak berdistribusi normal. Oke, nah di sini makanya kita pakai variansi sama. Variansi yang sama itu akan disebabkan oleh rata-rata yang hampir sama ya. Jadi karena rata-ratanya sama. Sedangkan di sini rata-ratanya dia berbeda. Ini rata-rata populasi satu, sedangkan ini mungkin rata-rata populasi 2. Nah, ini berbeda. Ya, berarti variansi sama dia harus rata-ratanya sama. Oke, selanjutnya. Tidak terdapat hubungan antar populasi. Jadi di sini kita asumsikan populasi 1 sama populasi 2 itu adalah saling bebas. Nah, oke. Nah, kita masuk ke susunan tabel ANOVA-nya ya. Di sini. Di mana susunan tabel ANOVA-nya itu adalah misalnya di sini ada variabel ya, variabel sampel gitu ya, variabel atau sampel. Variabel ada variabel 1, 2 sampai K. Sampai K variabel. Lalu nanti di sini ada datanya nih, data dari 1, 2, 3 sampai ke N gitu ya. Data yang yang variabel 2 itu sampai ke N, terus variabel ke K dia juga sampai N. Nah, lalu dari sini kalian hitung jumlahnya. Jadi jumlahan seluruh dari populasi 1 atau variabel 1 itu kalian jumlahkan nanti akan dapat yang segini. Ini rumusnya ya. Ini untuk yang jumlahan populasi 2 ya. Lalu ini jumlahan untuk populasi ke K. Nah, lalu jangan lupa setelah dihitung masing-masing variabel untuk jumlahnya, kalian hitung semua jumlah yang ini ya. Semua jumlah yang ini tapi untuk seluruh variabel gitu ya. Begini. Jadi kalian sudah menghitung antar populasi, setiap populasi. Lalu kalian hitung lagi seluruh populasinya gitu ya. Oke, mungkin agak harus saya hapus dulu sebentar. Nah, ini. Jadi yang harus kalian hitung di sini adalah yang bukan yang harus kalian hitung. Mungkin yang harus kalian ketahui pertama kali itu adalah jumlahan seluruh data. Jadi dengan kata lain Y1 tambah Y21 ditambah YK1 ditambah Y12, Y22, YK2 gitu kan. Pokoknya seluruh jumlahan data yang ada di tabel ini kalian jumlahkan, dia akan menghasilkan ini. Gitu. Dia dijumlahkan, jumlahkan seluruhnya ya. Seluruhnya kalian jumlahkan, dia pasti akan menghasilkan ini. Atau kalau kalian mau
menghitung per populasi, jumlahan per populasi juga boleh, silakan. Lalu nanti dijumlahkan seluruh populasi. Nanti akan menghasilkan ini. Oke, ini udah dapet nih, kita udah dapet nilai ini nih misalnya. Lalu, nah ini untuk ANOVA. Jadi di sini ada nggak ya? Ya, sebentar. Nah, secara garis besar, mungkin saya mau tanya dulu. Di sini ada yang pernah belajar ANOVA, membuat tabel ANOVA? Ada? Belum, Bu. Belum? Oke, itu Gabriel. Yang lain ada yang mungkin yang dari sekolahnya gitu? Belum ya? Belum, Bu. Oh, Belum, Bu. Oke. Oke, kalau gitu. Jadi saya tunjukkan dulu. Jadi tabel ANOVA itu sebenarnya yang kayak gini. Jadi ada sumber variansi, ada perlakuan, galat, gitu ya. Di sini ada jumlah kuadrat, di sini derajat kebebasannya, rataan kuadrat, ada F hitung. Nah, nanti pada akhirnya nanti kalian akan menghitung ini. Jadi JKP-nya berapa, JKG-nya berapa, JKT-nya berapa gitu kan. Terus ini N ini seluruh populasi ya. Ini K ini kalau nggak salah. Saya lupa. N Oh, oke. Jadi K di sini adalah jumlah variabel ya. Jumlah sampel aja deh. Jumlah sampel, sedangkan N di sini adalah jumlah data. Ingat bahwa panjang data ini harus sama. Jadi kalau di sampel 1 itu ada 10, di sampel 2 juga harus ada 10. Ya, kalau nggak salah. Oke. Iya, harus sama. Betul. Oke, betul. Iya, harus sama ya. Jadi K di sini. Oke, sebentar. Nah, ini. Di JKP ini adalah jumlah kuadrat perlakuan. Jumlah kuadrat perlakuannya rumusnya itu adalah ini. Jadi ini mungkin untuk awalnya mungkin tidak bisa, mungkin akan susah untuk dihafalkan ya. Jadi silakan nanti mungkin ditaruh di mana gitu yang bisa kalian langsung sedang mengerjakan, langsung bisa kalian lihat gitu ya, atau langsung bisa kalian lihat dan langsung dikerjakan. Atau misalnya kalian mau nempelnya di dinding gitu kan boleh juga sih sebenarnya. Gitu ya. Ini ada JKP, jangan kebalik ya. JKP itu adalah jumlah kuadrat perlakuan, di mana jumlah kuadrat perlakuan ini adalah rumusnya yang ini nih. Di sigma dari ini semoga terlihat ya di sini. Saya pakai laptop jadi nggak bisa saya zoom di sini. Jadi jumlah kuadrat perlakuan itu adalah C dikurang A. Lihat ini ya, C dikurang A. Jadi C ini adalah jumlah dari seluruh perlakuan. Itu adalah berarti seluruh YI-nya tapi dikuadratkan lalu dibagikan jumlah seluruh data. Lalu dikurangkan dengan hasil A. A di sini adalah ini jumlah populasinya. Iya, jumlah populasinya. Sedangkan N di sini itu adalah oke. N di sini adalah jumlah keseluruhan ya. Jadi harusnya ada di sini. Ini. N besar di sini adalah N1 ditambah N2 tambah NK. Gitu ya. Oke, mungkin saya dari awal dulu. Oke. Ini, jadi N1 itu adalah sebanyak ini. Ya. Ini N1. Ya. Terus N2 dia sebanyak ini. Ya. N2 berarti ini adalah NK. NK. Lalu N besarnya, jangan salah, N besarnya itu adalah N1 ditambah N2 ditambah sampai NK. Oke, kita balik ya. Nah, ini. Ini adalah N besarnya. Jadi dengan kata lain, N ini adalah keseluruhan total dari ini. Ini ada berapa? Ya, yang ada di kolom ini ya, yang warna
Yang Y11, Y21 sampai YKNK. Itu keseluruhan totalnya, total data. Seperti itu. N besar. Nah, ini jangan lupa nih, mungkin bisa kalian catat, lalu kalian tempelkan di suatu tempat ya, entah itu di meja atau di dinding gitu, atau mau ditaruh di WC juga boleh, sambil ngapalin gitu ya. Nah, lalu nanti jangan lupa, jangan kebalik aja, pokoknya JKT itu adalah jumlah kuadrat total, lalu JKP itu adalah jumlah kuadrat perlakuan, JKG itu adalah jumlah kuadrat galat. Nah, dari sini kita akan memenuhi tabel yang Innova gitu ya. Nah, ini. Tapi di sini hal yang harus kalian perhatikan ya. Di sini jangan salah, YIJ ini adalah ini mu, ini rata-rata. YIJ ini data ya, data sampel. Data sampel baris ke I, tapi baris ke I dan kolom ke J. Jadi kan kalau data itu kan ada 1, 2, ini sampel ya, sampel 1, 2, 3, gitu ya. Berarti ini 1, 2, 3. Sama, berarti ini Y11. Ini Y21. Ini Y31. Ini Y12. Y22. Ini Y32, gitu kan. Ini Y31 ya. 1, 1, 2, 1. Oke, saya kebalik ya. Seharusnya 1, 1. Ini 1, 2. 1, 2, ini 1, 3. Ini 1. Ini baru 21. Ini 2, 2. Jadi yang itu adalah baris dulu baru kolom. Ini 2, 3. Ini berarti 3, 1. Ini 3, 2. Ini Y32 ya. Ini Y33 dan seterusnya. Ya. Kita nggak tahu datanya sama mana gitu ya. Jadi YIJ ini adalah pengamatan ke J. Jadi sampel pengamatan ke J, sampel ke I. Oke. Jadi di sini kita perlu tetapkan aja ya. Jadi I di sini ini adalah baris sebenarnya. Baris ke J ini adalah berarti kolom. Nah, gitu. Jadi jangan bingung, ya. Terus mu I itu adalah rata-rata populasi. Jadi mu I itu adalah rata-rata populasi pada sampel ke I. Jadi nanti sampelnya mungkin ada 3 gitu ya. Nanti ada mu 1, mu 2, mu 3. Gitu. Terus epsilon kalau saya sebut ya namanya epsilon. Epsilon ini artinya galat. Jadi galat ke J pada sampel ke I. Ini sama ya. Jadi sama untuk yang data, galat juga ada nih 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Berarti galat ke 1, 1, ini galat 1, 2, ini galat 1, 3, galat 2, 1, galat 2, 2, galat 2, 3, galat 3, 1, galat 3, 2, dan seterusnya. Sama nih. Dia akan membentuk matriks seperti matriks gitu ya. Seperti itu. Oke, ini nggak ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, kita lanjut. Oh iya, di sini kan sebenarnya YIJ itu adalah mu I. Jadi kalau misalnya nih Y11 ya, Y11 itu adalah pertambahan dari rata-rata ke 1 ditambahkan galat ke 1, 1 gitu. Kalau 1, 2 berarti rata-rata di pertambahan antara rata-rata ke 1 ditambahkan galat dari 1, 2 gitu. Dan seterusnya. Disesuaikan aja untuk yang IJ-nya ya. Tapi ini secara umum aja sih. Jadi
kita tahu bahwa data yang sudah kita punya itu ada dia sudah termasuk galak gitu ya. Seperti itu. Oke, nanti mungkin ini nanti kita skip aja langsung ke contoh soal yang bagian itu. Nah, pada intinya ini. Jadi setelah kalian mencari ini JKP, JKG sama JKT ya. Jadi ada derajat kebebasannya nih. K ini adalah jumlah variabel yang diketahui dari soal ya, variabel atau sampel di sini kita berbicara. Terus N di sini adalah jumlah seluruh data ya, jumlah seluruh data dikurangi K, terus yang ini totalnya adalah N dikurang 1. Nanti hasil dari pengurangan ini dia akan menghasilkan ini. Oke. Nah, nanti untuk rataan kuadrat ya, rataan kuadrat namanya RKP. Rataan kuadratnya itu adalah JKP yang sudah kalian dapatkan dibagikan dengan K-1 ya. Jadi akan didapatkan namanya RKP. Lalu sama untuk yang galak RKG di sini JKG dibagikan N dikurang K. N kurang K yang ini ya. Lalu nanti akan didapatlah F-hitung. F-hitung yang akan kita gunakan untuk menguji apakah populasi itu mempunyai rataan yang sama atau enggak. Nah, ini nanti F-hitungnya ada nih dalam berupa angka gitu ya. Angka. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada? Oke, kita lanjut. Nah, ini hipotesisnya ya. Jadi, untuk menguji analisis ANOVA gitu ya. Jadi, H0-nya itu adalah dapat kita, mungkin ini berlaku sama untuk seluruh yang akan diuji. H0-nya itu adalah kita mengasumsikan bahwa rata-rata seluruh populasi itu sama gitu ya. Rata-rata seluruh populasi itu sama. Jadi mu1 sama dengan mu2 sama dengan sampai mu-k. Dan untuk H1 minimal terdapat 2 populasi yang berbeda atau ya karena kita membandingkan 2 atau 3 ya, 2, 3. Oke. Minimal terdapat 2 populasi yang berbeda. Oke. Nah, Bu gimana sih kalau misalnya yang rata-ratanya sama gitu ya? Contoh datanya sama. Nah, itu bisa kalian lihat di sini nih. Jadi kalau dia contoh rata-ratanya sama, dia pasti akan bertumpu di sini kan rata-ratanya. Nah, dengan kata lain ya, di sini rata-rata. Dengan kata lain, datanya pasti akan membentuk grafik yang sama ya. Ya, ini adalah grafik distribusi normal. Grafik yang sama. Makanya di sini kita ingin menguji apakah populasi yang kita punya itu mempunyai rata-rata yang sama atau enggak. Oke, pokoknya ini yang akan kita tuju gitu ya. Kita lanjutkan. Nah, lalu setelah menguji hipotesis, kita harus tetapkan gitu ya, tetapkan untuk daerah tolak H0-nya. Untuk daerah tolak H0 karena kita di sini berbicara distribusi normal ya, normal. Makanya di sini distribusi normal. Tapi di sini kita pakai karena dia distribusi F, di sini kita pakai satu arah ya. Satu arah. Alfanya jadi tidak dibagi 2. Beda kalau 2 arah. Kalau 2 arah kan 2 arah itu kan alfanya dibagi 2 ya. Alfa per 2. Nah, sedangkan ini kalau satu arah dia alfanya tidak dibagi 2. Nah, nanti di sini akan dapat
nilai kritisnya. Nilai kritisnya didapat dari mana? Dari F-tabel. F-tabelnya ini dengan ini nih ya, F. Nanti silakan dicari di tabel F yang pernah dibagikan ya. Jadi alfa kali 1 N min K. Nanti F hitung ini tadi yang kita dapat dari ANOVA. Lalu ini kriterianya, kriteria penolakannya itu adalah jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0-nya ditolak ya. Kalau F hitung kurang dari sama dengan F tabel, maka H0-nya diterima. Seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada. Nggak ada. Halo? Halo, halo. Oke. Kita hari ini kita cuma sampai itu ya. 2.40 karena minggu ini ada praktikum. Jadi kita hanya 2 SKS hari ini. Oke, tidak ada pertanyaan? Nah, contohnya ini adalah seorang analis ekonomi di suatu perusahaan, gitu kan. Perusahaan minimarket XYZ itu ingin memperhatikan pengaruh teknik pemasaran terhadap bulanan yang diperoleh. Maksudnya ini adalah penghasilan yang diperoleh gitu ya. Ini dalam juta rupiah. Gitu. Nah, untuk itu 48 minimarket dikelompokkan menjadi 4. Jadi sampel-sampelnya ini kita dikelompokkan. Ini sampel ya, semua sampel dikelompokkan menjadi 4. Jadi setiap satu teknik pemasaran. Misal dia yang A ini adalah minimarket yang memakai teknik pemasaran A. Kalau B berarti dia teknik pemasaran B gitu ya. Teknik pemasaran C, terus ada di sini teknik pemasaran D. Gitu. Nah, asumsikan bahwa data berasal dari populasi yang berdistribusi normal gitu. Jadi kita mengasumsikan gitu bahwa data itu berdistribusi normal. Dan setiap tahunnya itu adalah saling bebas. Jadi antar data yang pertama, data 1 sama data kedua itu tidak ada hubungan atau saling bebas gitulah ya. Jadi dia tidak bergantung sama satu sama lain. Ujilah hipotesis yang menyatakan bahwa teknik pemasaran yang berbeda itu memberikan pengaruh pada omset bulanan yang diperoleh. Oke, nah ini masih mudah sih. Oke. Oke, H0 di sini adalah rata-rata seluruh K populasi adalah sama. Jadi di sini kita mengasumsikan bahwa rata-rata seluruh populasi itu sama untuk uji hipotesisnya. Lalu H1 di sini adalah minimal terdapat 2 populasi yang berbeda. Jadi bisa aja C sama D beda, bisa aja A sama B beda. Terus di sini taraf signifikansi itu adalah 5% ya. Dengan daerah kritis itu adalah di sini tadi alfa, ini kalau nggak salah K-1, ini adalah N-K ya. Didapatkan adalah 2,816 dari tabel distribusi F. Oke, dengan daerah penolakannya ini, berarti kita sudah tahu bahwa garis nilai kritisnya itu adalah 2,816. Oke, nah ini untuk statistik hitungnya, yang saya bilang tadi bahwa kita harus mencari
jumlah keseluruhan data gitu ya. Jadi untuk yang mungkin untuk awalnya, jadi kita coba susun data itu menjadi kolom YIJ gitu. YIJ baris ke I dan kolom ke J gitu ya. Jadi nanti di sini itu adalah jumlahnya, dan jangan lupa bahwa di salah satu, kalau nggak salah di jumlah kuadrat galatnya, kita juga mencari YIJ dikuadratkan. Jadi dari yang A ini kalau kita kuadratkan berapa, jadi tinggal dibuat. Ini silahkan pakai Excel aja ya, nanti mudah kok. Nanti dalam prakteknya itu akan menggunakan dua, kalau nggak salah, iya, harusnya iya. Jadi akan menggunakan dua, apa namanya itu, software ya, Excel sama R. Nah, untuk menggunakan ini silakan menggunakan Excel ya, tinggal dikuadratkan aja, lalu nanti jumlah total ini, jadi yang saya bilang tadi, yang pertama harus kita tahu itu bahwa adalah jumlah total dari seluruh data. Ini jumlah total seluruh data ini, gitu ya. Setelah itu, nah baru di sini kita hitung A, B, C-nya. Jadi A itu adalah berarti ini ya, berarti 1/48 N. Ini adalah N besar. N besar karena dia ada 48 sampel. Di sini dikuadratkan jumlahnya. Oh, jadi ini itu adalah tadi yang di sini ya 10.595,74. Jangan lupa dikuadratkan dibagi dengan 48. Dia hasilnya adalah ini. Lalu yang B itu adalah jumlahan keseluruhan, tapi YIJ-nya itu dikuadratkan terlebih dahulu. Ya, dikuadratkan terlebih dahulu. Itu pakai yang ini berarti. Nih, data yang kuadrat. Ya, data kuadrat pakai yang ini. Ini yang data yang YIJ dikuadratkan. Begitu. Untuk yang B itu adalah ini 344.005,27. Lalu yang C, silakan dicari sendiri aja ya nanti. Pokoknya ini hasilnya gitu. Lalu kalian substitusikanlah ke dalam tabel ANOVA gitu ya. Jadi di sini ada JKT, ada JKP, di sini ada JKG. JKP yang pertama mungkin kita harus tahu JKP-nya ya. JKP itu adalah C dikurangkan A, itu adalah 553,6. Lalu disubstitusikan aja ke dalam tabel. Terus galatnya itu adalah JKG ya, berarti itu adalah, mungkin sebelum mencari galat JKG, karena kita harus mencari JKT dulu ya. JKT dulu, JKT itu dapatnya adalah segini ya, segini 1.105,53. Bukan, 1.105,53,1. Nah, lalu setelah didapatkan JKT dan JKP, kita bisa mencari nih JKG-nya. JKG-nya itu adalah sebesar ini. Dia pengurangan antara JKT dengan JKP. Nah, lalu untuk derajat kebebasan, di sini tadi kalau nggak salah ini K-1 ya, ini N-K, kalau nggak salah. Di N-nya tadi itu adalah 48, dikurang K. K-nya di sini kita adalah 4. Jadi 48 kurang 4 itu adalah 44. Terus 47 ini dari N besar dikurangkan 1. N besar itu adalah 48, kurang 1 itu 48. Nah, lalu di sini kita cari rata kuadratnya. Gitu ya. Setelah mencari JK-JK-an gitu ya. Jadi ada JKT, JKP, sama JKG. Lalu kita cari ini. RKP sama RKG. Nah, silakan disubstitusikan saja angkanya ya. Dari sini nanti kalian dapat bahwa F di sini adalah RKP dibagi RKG ya, kalau nggak salah. Atas dibagi yang bawah. Mudah kok ini. Jadi kalau kalian sudah dapat aja rumus yang ini, nanti untuk perataan kuadrat sama F itu tinggal dibagi.
Terus didapatlah nilai F adalah 0,074 gitu. Sudah dapat nilai F, lalu kita bandingkan dengan nilai F hitungnya gitu kan. Tuh, didapat bahwa F hitung ternyata kurang dari 2,816. Maka dapat kita simpulkan H0 tidak ditolak. Ini jangan bingung, ini diterima ya, H0 terima. Terima H0, jadi kesimpulannya itu adalah tidak terdapat pengaruh teknik pemasaran terhadap omset. Jadi teknik pemasaran yang sudah kita kelompokkan tadi itu nggak ada pengaruhnya sama sekali terhadap omset bulanan. Gitu. Nah, terus ini mungkin sebagai bisa juga dicoba ya kalau tadi kita menggunakan alfanya sebesar 5%, nanti silakan dicoba juga apakah dia berlaku yang sama, kesimpulan yang sama kalau misalnya menggunakan 1% ataupun 10% gitu ya. Nanti silakan dicoba apakah dia menghasilkan kesimpulan yang sama atau enggak. Seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Enggak ada? Enggak ada? Halo? Dari saya belum, Bu. Oke, terima kasih. Siapa Siti ya? Belum? Mudah ya materinya ya? Iya dong. Oke, ini mungkin sebagai latihan ya. Ini, silakan di capture. Oke, ini ternyata datanya nggak sama. Oke, ini silakan di capture. Ini sebagai latihan di rumah ya. Oke. Ini berarti datanya bisa menggunakan jumlah populasi yang berbeda ya. Jadi kalau di A itu hanya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 12. Oke. Ini ada 12. Ini ada 15. Ini 13. Ini sama. Nanti silakan cari rata-ratanya ya. Jumlahannya ya. Nanti cari silakan dihitunglah pakai dihitung JKP, JKT sama JKG-nya ya. Oke, ini latihan di rumah, silakan di capture. Udah? Sudah, Bu. Oke. Oke, nanti hari ini aja deh. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Kita masih ada 20 menit nih. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait materi yang minggu lalu atau materi 2 minggu lagi gitu. Ada? Izin bertanya, Bu. Boleh, silakan. Siapa ini? Saya Fahri, Bu, dari izin bertanya, Bu, kalau misalnya ngerjain soalnya itu berarti boleh memakai bantuan Excel ya, Bu? Oh, boleh, silakan. Oh, iya. Untuk ujian ya? Mungkin. Iya, boleh, silakan. Kan online. Tapi nanti walaupun online, walaupun kalian mengerjakannya pakai Excel, tapi saya minta urutannya ya, jadi dari hipotesisnya apa gitu, terus taraf signifikansinya, terus daerah penolakannya apa gitu ya, seperti itu. Jadi harus lengkap gitu dari hipotesis, taraf signifikansi, daerah penolakan, terus ada uji statistiknya apa, terus kesimpulan, keputusan dulu baru kesimpulan gitu, kayak gitu. Baik, Bu, terima kasih, Bu. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ayo mikir dulu.
Untuk praktikum minggu lalu gimana? Apakah sudah dilaksanakan minggu lalu? Mungkin Sudah, Bu. sudah, oke. Sudah, Bu. Tentang distribusi ya? Iya, Bu. Nah, nanti kayak kalau nggak salah minggu ini nanti ada praktikum lagi. Saya lupa materinya nanti akan. Tapi praktikum ada masalah tentang device mungkin. Device untuk melakukan praktikum. Jadi saran saya ya, kalau misalnya memang kalian bermasalah sama device, kita di sini tidak menuntut kalian punya device gitu, tapi yang kami tuntut adalah kalian mengerjakan tugas gitu ya. Jadi bagaimana caranya? Pokoknya silakan usaha dulu. Jadi bagaimana cara kalian mengerjakannya gitu. Kalau nanti entah kalian minjem ke saudara gitu kan, atau mungkin kalaupun saudaranya nggak bisa juga, atau mungkin bisa kalian sewa warnet lah ya. Warnet sekarang masih ada nggak sih warnet? Harusnya ada ya. Jadi cari aja warnet gitu, atau mungkin tempat fotokopian gitu yang bisa kalian sewa, mungkin sewa sehari. Tapi ini kalian ngomong dulu ya ke pemiliknya gitu, gimana boleh nggak saya pinjam dari jam ini sampai jam ini gitu. Tapi dengan catatan ya kalian harus membayar mungkin sebagai jaminan ya, sebagai jaminan kalau biar dia memperbolehkan ya kalian harus, konsekuensinya berarti harus kalian bayar gitu, seperti itu. Kayak gitu. Atau mungkin kalian pinjam ke saudara, tapi mungkin kalau misalnya saudaranya keberatan untuk meminjamkan, ya sudah kalian mungkin bermalam gitu ya, bermalam di tempat saudara gitu, yang pokoknya yang senyamannya, yang dimana saudara kalian tidak keberatan meminjam dan kalian juga tidak bisa sebagai solusi kalian gitu lah, seperti itu. Gitu ya, jadi seperti itu saja. Mungkin di sini ada lagi yang terkendala lain selain device praktikumnya. Sinyal, iya, sinyal kita itu sudah menjadi permasalahan umum ya. Jadi saya memaklumi kalau misalnya ada terkait terkendala sinyal seperti itu. Ada lagi? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada. Kalau nggak ada, silakan dikerjakan yang latihan yang tadi. Saya tunggu karena kita kalian ada kuliah nggak? Nggak ada, harusnya nggak ada. Saya tunggu nanti akan saya kasih linknya. Saya tunggu sampai jam 6 sore ini ya. Silakan dikerjakan. Saya tunggu sampai jam 6. Oke, udah itu aja. Ada lagi yang ditanyakan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada? Nggak ada? Bu, izin masuk, Bu. Oh, boleh, silakan. Nanti materi yang hari ini boleh di-share nggak, Bu? Oh iya, boleh. Jadi, sebetulnya saya baru untuk rekaman perkuliahan kemarin, itu saya baru update ya di e-learning. Saya lupa ngasih tahu kita. Jadi untuk pertemuan perkuliahan minggu lalu sama minggu ke-9 itu materi sama rekamannya sudah saya upload. Nah, untuk yang materi hari ini nanti saya juga sekalian upload di e-learning. Untuk linknya silakan upload di e-learning. Jadi semuanya langsung ke e-learning ya. Jadi, tapi untuk rekaman kemungkinan belum bisa hari ini karena kalau rekaman itu agak lama, biasanya nunggu baru besok baru bisa di-download untuk rekaman. Untuk materi hari ini sama link pengumpulan tugas silakan cek di e-learning gitu ya. Kayak gitu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Ada lagi. Untuk Saya- tugas
tadi berarti kita tulis di Excel aja atau kita ketik di Word atau tulis tangan gitu ya, Bu? Tulis tangan aja, tapi tetap kalian tulis tangan tapi dengan yang syarat saya bilang tadi ya. Jadi kalian harus menuliskan sesuai urutan. Tapi untuk perhitungannya silakan menggunakan Excel. Baik, Bu. Terima kasih. Oke. Sebentar, saya sambil share di e-learning aja ya. Biar nggak lupa. Nggak usah deh. Ya udah. Nanti abis ini saya langsung share di e-learning. Abis ini ada lagi yang ingin ditanyakan? Nggak ada? Kalau nggak ada, oke. Kalau nggak ada, ya udah. Pertemuan hari ini saya tutup. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Silakan nunggu. Nanti saya kasih tahu deh di e-learningnya ya kalau sudah update e-learning apa belum gitu ya. Nah, lebih dan kurang saya mohon maaf. Mas, oh iya, jangan lupa absen. Silakan. Kita foto ya. Lupa saya. Oke. Kita ke breakout room dulu ya. Sebentar, jangan keluar dulu. Oke, silakan masuk ke breakout room. Belum. Silakan masuk ke breakout room A atau B, yang satu atau dua. Nanti saya akan gantian masuknya. Bu, maaf, Iya, saya tidak bisa masuk ke breakout, Bu. kenapa? Karena di tampilan saya tidak ada breakout-nya, Bu, tombol breakout. Bentar, Rizky ya? Ya, Rizky Febrianto, Bu. Oke, kamu A atau B? Saya dari ADSB, Bu. Oke, udah. Silakan. Silakan join ke breakout room. Oke, Farah, Hairunisa, Safa, Tiara, Noval, Erlika, Erika, Dini, Bayu, Shalma, sama Yusnaldi. Silakan masuk. Maaf, Mbak, saya juga bisa. Oh, nggak bisa? Oke, Rizky. Muhammad Rizky. Kayaknya Rizky nggak ada di sini. Kamu udah masuk di mana, Rizky? Oh, kamu lagi ini kali lagi. Saya masukin kedua aja ya. Oke, udah tuh Rizky. Yusnaldi. Ah, oke. Ini yang sisanya saya masukkan ini ya. Semua ya. Oke,
Kita ke-mute ya. Oke, sampai sini pertemuan kita. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di grup ya. Tanyakan di grup, lalu nanti silakan abis ini saya akan segera mengupload materinya di kuliah ITERA sama linknya kita. Oke. Diki kamu raise hand, kenapa? Halo Diki. Maaf Bu, nanya. Oh boleh, silakan. Ini pertemuan 10 atau pertemuan 11 ya Bu? Iya. Ini pertemuan 11 ya. Jadi kalau ditulis di mana itu? Di form, itu tulisnya 11 aja, jangan ke-nya nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Jadi angka aja. Oke Bu, makasih Bu. Oke, jangan lupa absen ya. Nanti absen itu sebagai poin tambahan penilaian dan penilaian nanti untuk dinilai akhir. Oke, sampai sini pertemuan hari ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Sama. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu, izin live ya Bu. Iya.